Halo guys, F1 Indomania akhirnya balik lagi ya. Jadi Mimin itu sibuk belakangan ini, jadi ya gua nggak bisa ngonten dan sekarang gua baru sempat ngonten lagi. So sekarang kita bakal bahas F1 GP Australia kemarin. Kita lihat ya balapannya di akhir banyak chaosnya. Pertama kita mulai bahas si Perez dulu nih. Si Perez ini katanya mau nantang Max Verstappen jadi juara dunia. Dia sendiri kelihatannya malah under pressure ya jadinya. Dan dia malah bikin kesalahan tuh. Mulai dari free practice 3 dia kacau. Ngelebar lah sana sini lah. Sampai akhirnya puncaknya di kualifikasi tuh. Akhirnya dia ngelebar dan dia gagal bikin lap. Ya sudah dia start dari posisi terakhir. Sementara itu Red Bull itu pace-nya emang gila ya. Verstappen itu nggak kesentuh di depan. Dan yang mengejutkan ini Mercedes. Mercedes ini ada perkembangan di kualifikasi. Si Russell sama si Hamilton itu bisa P2 sama P3 itu udah wah banget sih sampai kalahin Aston Martin. Dan sekarang kita mulai bahas ke race-nya. Di race Mercedes ini gacor banget ya startnya. Kita lihat si Russell langsung lewatin Verstappen, terus si Hamilton juga lewatin Verstappen. Tapi sebetulnya ini bukan problem yang besar bagi Verstappen ya. Karena kita lihat Red Bull itu gila di straight di DRS itu bisa sampai 30 km lebih cepat daripada Mercedes. Jadi seharusnya buat ngelewatin dua Mercedes itu ya nggak susah lah buat Verstappen. Dan sampai akhirnya ada kejadian si Russell pakai strategi oke, kita pit stop duluan di lap-lap awal. Kalau nggak salah gue inget itu di lap 7 ya. Ternyata si Russell ini emang nggak hoki dan akhirnya si Albon crash dan red flag. Ya apa boleh buat, itu emang dia lagi sial aja. Dan jadinya dia harus memulai balapan dari ketujuh. Sementara mobil-mobil yang di depannya udah pada ganti ban ya. Free pit stop lah kalau red flag itu. Lu boleh ganti ban dan lu nggak harus lakuin pit stop lagi kalau balapannya udah di restart. Dan pas di restart kedua itu ya Verstappen tinggal nguntit Hamilton aja tuh sampai akhirnya dapat berapa lap udah Verstappen terbang lewatin Hamilton. Karena satu itu faktor driver, Verstappen ini emang gila ya, lagi gila banget. Kedua mobilnya emang mendukung. Jadi ya begitulah, tak tersentuh. Lain halnya sama si Leclerc. Si Charles Leclerc ini ya gue nggak ngerti lagi deh. Dia kayaknya perlu mandi kembang ya. Leclerc ini punya talent loh, dia ini hebat banget. Tapi gue nggak tahu nasibnya itu kacau ya minta ampun. Nasibnya sial banget. Harusnya itu kalau dia pakai Red Bull, gue rasa dia adalah pembalap yang bisa jadi juara dunia ya. Tapi ini dia pakai Ferrari, terus timnya juga begitulah, nggak bisa ngembangin mobil lah. Jadi kemarin dia akhirnya kejebak di tengah-tengah dan akhirnya sudahlah nasibnya kurang hoki juga, kesenggol sama Stroll, racing incident dan dia out langsung. Ya apa boleh buat lah. Oke, kita balik lagi ke pembahasan race after start kedua ya. Setelah Verstappen lewatin Hamilton ya nggak ada yang terjadi sih, nggak gitu banyak. Paling hanya Sainz dan Perez yang ngelewatin banyak pembalap karena kedua pembalap itu emang udah kejebak di belakang dan mereka bisa overtake banyak pembalap itu oke sih. Even mobilnya kencang daripada mobil di depannya tapi itu perlu skill juga. Soalnya sirkuit di Australia itu bukanlah sirkuit yang luas. Sirkuit ini adalah sirkuit yang cukup narrow ya. Jadi untuk melakukan overtake sebanyak itu merupakan hal yang cukup hebat bagi mereka berdua. Dan kemudian ya balapannya monoton setelah itu sampai akhirnya Kevin Magnussen nabrak tembok dan bikin red flag lagi. Di red flag kelihatan kayak Verstappen kayak kurang senang ya, soalnya udah jauh di depan tahu-tahu red flag bisa disusul sama mobil belakangnya tuh kalau dia startnya jelek. Ya tapi hoki bagi dirinya dan skill juga. Dia bisa nempatin mobilnya di grid slot yang pas. Banyak yang bilang itu penalti. Karena pada mikir si Verstappen ini ngelewatin garisnya. Tapi ternyata nggak. Verstappen ini benar-benar presisi ya nempatin mobilnya dan dia nggak kena penalti. Emang udah hebat sih, udah nyetirnya kencang, naruh mobil di gridnya juga bisa pas, parkirnya emang lagi gila nih orang. Dan sampailah kita ke start yang ketiga dan terjadilah chaos. Semua tabrakan, si Stroll ngelebar lah, si Sainz senggol Alonso, duo Alpine senggolan. Wah kacau dah.
Yang kasihan sih Sainz sih. Sainz ini kan emang salah dia nyenggol Alonso kan, dan dia kena penalti 5 detik. Tapi yang gua bikin heran ini, seharusnya FIA ini nggak ngasih penalti 5 detik karena benar-benar nggak adil gitu. Karena kan setelah chaos itu kan ya begitu, langsung di restart lagi balapannya, langsung di red flag lagi, dan posisinya Alonso itu ya dibalikin lagi. Jadi mau Sainz nabrak atau enggak ya sama aja, Alonso tetap naik podium. Jadi lu buat apa gitu, lu hukum si Carlos tapi dia nggak bikin Alonso keluar balapan. Lain ceritanya kalau si Sainz duduk Alonso terus Alonsonya keluar balapan, ya kalau begitu ceritanya ya Sainz layak dihukum penalti. Tapi kalau begitu ceritanya sih benar-benar gak adil ya bagi Sainz. Dia layak banget buat dapat poin kemarin. Tapi ya sudahlah, Ferrari emang lagi rungkat. Gue gak ngerti lagi perlu mandi kembang lah si Frederick Vasseur itu biar satu Ferrari bangkit lagi lah. Gue gak ngerti lagi. Oke, kita bahas lagi ke insiden lainnya. Ada insiden Gasly sama Ocon. Banyak yang bilang Ocon salah karena Ocon itu nggak ngalah, dia harusnya nge-break. Banyak yang bilang kayak gitu. Tapi menurut gue pribadi, insiden ini 60-40 ya. 60 di Gasly. Soalnya si Gasly ini dia setelah ngelebar harusnya dia lebih pelanin mobilnya. Emang aturannya gitu, kalau lu udah keluar dari track, lu rejoin, lu harus pelanin mobil lu. Kalau lu nggak pelanin mobil lu nggak kasih space, ya bahaya dong. Buat yang lagi kenceng di track yang benar, tahu-tahu ada mobil dari samping, ya lu nabrak. Dan menurut gue itu lebih salahnya ke Gasly. Tapi di sisi lain ya si Ocon harusnya ngerem dikit lah biar nggak tabrakan. Nah, pas abis red flag itu kan sisa lap tinggal satu lap kan, seingat gue ada lap 57 dan tinggal sisa satu lap lagi buat selesai lap 58. Tapi yang gue bikin gak habis pikir FIA ini, aturan ini kenapa harus benar-benar ikutin textbook gitu. Padahal kan harusnya kan menurut gue balapan itu harusnya diselesaikan di pit lane aja gitu. Buat apa lu keluarin semua mobilnya di belakang safety car, terus finish di belakang safety car. Mending lu langsung aja selesaiin balapannya di garasi gitu. Ngapain ngabisin waktu gitu. Jadi menurut gue FIA ini perlu berbenah sih. Aturan itu perlu dibikin lebih fleksibel lah. Jadi ya nggak gini-gini amat. Jadi kayak FIA itu plan gitu kalau kita lihat ya. Jadi menurut gue kayaknya pembahasannya cukup di situ aja ya buat balapan di Aussie kemarin. Semoga balapan nanti di Baku lebih seru ya. Kita udah lihat beberapa tahun terakhir balapan di Baku ini gila ya, banyak kejadian tak terduga. Dan semoga kita bisa lihat banyak chaos lagi biar balapan lebih menarik. Soalnya kalau balapan nggak ada chaos itu kurang menarik ya, kurang ada dramanya. Ketika banyak chaos kita seneng, kita bisa lihat drama dan itu hiburan bagi fans. Itulah keindahan F1. F1 itu unpredictable. Oke, sampai sini aja video kali ini. Thanks for watching.